Hi everyone, guidance over here. Aku akan membicarakan tentang uang untuk saat ini karena banyak dari kalian banyak yang request dan aku ngerasa kayak oke, let's go, kita buat kayak gitu dan membahas sebenarnya uang itu apa menurut aku dari kacamata aku, dari perspektif aku, dan kenapa uang itu banyak sekali memiliki stigma yang salah dan banyak orang yang takut dengan uang. Aku juga dulu salah satunya orang yang dimana aku takut dengan uang atau seperti enggan atau tidak suka itu dengan uang atau kurang suka, mungkin lebih tepatnya itu. Jadi kayak agak menjauh, kayak agak negatif, agak takut, agak khawatir kayak gitu dengan uang. Padahal sebenarnya ya setelah aku pikir-pikir lagi sebenarnya tidak gitu, karena kita masih butuh dengan uang itu maupun seperti apapun situasinya. Apalagi aku berada di jalan spiritualitas kayak gitu kan, terus aku berusaha untuk monetizing ini juga gitu. Ya pasti banyak dong pikiran-pikiran yang aku harus proses terlebih dahulu, karena sebelum aku ngebuat sebuah konten dan aku ngebuat tarot reading dan menjual itu, aku dulunya ngasihnya gratisan guys, karena aku kayak masih ada stigma pada zaman itu, kayak takut kayak gitu, ada rasa khawatir. Jadi dulu aku tuh buka open donation, terserah mau ngasihnya berapa, terus aku kasih gratisan dan orang-orang bisa ngantri di situ. Seiring berjalan waktu, aku belajar tentang uang. Sebenarnya uang itu apa? Uang itu bagaimana? Dan itu prosesnya tidak gampang guys, karena aku sempat kayak stres dengan financial aku, dengan keuangan aku, dengan aku bekerja, dengan pekerjaan aku, karena aku kayak seperti stagnan, kayak ini nggak ada masa depannya. Kayak aku tuh tidak mempunyai rasa ini kayaknya gue nggak bakalan belong di sini deh gitu. Dan aku ngerasa kayak nggak bisa gue kerja kayak begini jadi corporate slave. No, I cannot do that gitu. Aku ngerasa no, I need to do something over here gitu. Aku butuh lakukan sesuatu. Ya itu adalah pada saat itu aku berjalan di dalam tarot reading itu. Dalam waktu itu tarot reading sudah berjalan sebenarnya. Sudah berjalan, tapi waktu itu aku masih ngasih gratisan. Dari situ aku belajar tentang uang. Aku berusaha untuk monetizing itu pelan-pelan, dari yang kayak kalau dapat uang, kalau pengen dapat tarot reading seperti ini, nanti kalau kalian bayar seperti ini, maka kalian akan dapat berapa kartu kayak gitu. Dan kalau kalian pengen past life, maka kalian harus donation kayak gitu berapa. Aku bikin pertama dari situ dulu. Dan itu pun aku kayak masih ragu, ini boleh apa kagak. Aku masih ada rasa ketakutan di dalam diri aku, dan aku masih ngerasa kayak aduh ini uang sensitif kayak gitu ya. Aduh ini uang mau gak ya gitu. Aduh uang ini bayar, mereka mau gak ya baca tarot gitu dibayar. Dulu masih banyak banget tuh stigma seperti itu. Dan masih sekali ada rasa takut dengan uang. Sering waktu aku tuh dikasih tahu mungkin oleh Tuhan atau oleh semesta, yang dimana mereka bilang tidak seperti itu Alvin, tidak apa kayak gitu. Coba aja. Pertama awal seperti itu, tidak apa, coba aja Alvin dulu, coba dulu, tidak apa. Pelan-pelan, terus aku kayak dikasih tahu ini harganya sekian dulu, ini harganya sekian kayak gitu. Kasih segitu enggak, itu kemurahan misalnya kayak gitu ya. Kayak mereka tuh ngasih tahu harus bagaimana aku memberi harga terhadap tertentu, terus bagaimana menjual itu, bagaimana aku memberikan sebuah point of view, ini tuh harganya sekian, dan itu harus attitude aku tuh harus seperti ini, harus menahan diri supaya orang itu mau tertarik membeli kayak gitu. Itu aku kayak
di kepala itu aku tuh diajarin satu persatu tentang uang, tentang berdagang, tentang berjualan, tentang apa itu uang sebenarnya dan bagaimana aku mengenal uang atau bersahabat tanda kutip, kayak berteman, bersahabat dan suka dengan uang gitu. Aku tuh diajarin dan bagaimana caranya manifestasi dan law of attractions. Jadi aku pada saat itu berusaha untuk belajar satu persatu. Itu selama 3 tahunan. Aku belajar tentang uang itu apa. Dan yang paling intens itu adalah ketika aku sudah mulai di titik akhir, di mana aku sudah capek, bos aku resign, nggak lanjut, terus aku harus pindah, dideportasi gitu ke tim lain. Disitulah aku mulai mikir, aku kayaknya nggak bisa begini. Disitulah aku mulai mikir tentang uang itu apa. Terus aku mulai mikir, kenapa pekerjaannya harus begini? Kenapa aku harus kerja sebagai di bawah orang lain atau atas kemauan orang lain kayak gitu. Sedangkan aku masih banyak yang aku inginkan di dalam kehidupan aku. Dari situ aku resign. Aku berusaha untuk mikir gimana caranya lepas, resign, dan punya usaha sendiri dan memanifestasikan apa yang aku punya sekarang, yang pada saat itu which is tarot reading dan channel Twitch aku. Singkat cerita, aku quit, aku resign mendadak oleh bos baru aku. Itu sampai bos aku kaget karena kayak baru pindah, belum lama, baru 2 minggu 3 minggu kayak gitu. Terus aku tiba-tiba bilang resign. Aku kasih cover letternya dan aku bilang resign, dan ya lumayan kaget sih untuk mereka. Karena waktu itu pada saat itu yang resign itu tidak hanya aku, tetapi yang lain juga. Seiring berjalan waktu, aku berusaha untuk memikirkan gimana. Karena sebelum resign aku udah mikirin, ini kayaknya tarot reading aku kalau aku seriusin bisa bagus. Karena pada dasarnya waktu itu walaupun dari donasi sekitar 2 tahunan ya aku berjalan kalau nggak salah. Dari donasi saja dan dari orang subscribe ke aku walaupun waktu itu masih kecil, itu udah lumayan kayak gitu. Aku udah dapet lumayan, dan itu pun kayak aku masih belum begitu seriusnya. Aku mikir, oke, aku dapat pesangon, aku dapat uang JHT kayak gitu. Kalau aku tarik itu bisa untuk 1 tahun lebih kayak gitu. Enggak, waktu itu 3 bulan, 4 bulanan lah kayak gitu. Bisa lah ini aku lakukan. Aku menjalankan semuanya itu satu persatu, kecil demi kecil, dikit demi sedikit. Itu aku berusaha struggling bagaimana supaya memutar usaha aku tarot reading ini menjadi baik dan bagus. Karena banyak sekali orang memiliki salah perspektif gitu terhadap uang. Mereka uang itu sangat negatif, uang itu sangat buruk, uang itu sangat aku dapat kata kayak dajjal kayak gitu atau sangat itulah kayak negatif banget gitu loh, kayak terlalu tabu gitu loh, dan kayak terlalu harus dihindari. Jangan terlalu fokus di uang itu. Betul, jangan terlalu fokus di uangnya, atau jangan terlalu mencari uang terlalu banyak. Betul. Tetapi kan kita tetap butuh uang kayak gitu. Kita tetap butuh uang, kita tetap butuh makan, kita tetap butuh kebutuhan, tetap butuh beli ini itu. Apalagi aku sebagai content creator, aku harus beli banyak hal kayak gitu nih untuk mencukupi kebutuhan aku sebagai profesi aku dan siapa diri aku kayak gitu. Ya berarti kita tetap masih butuh uang kan di situ. So why kenapa orang-orang berpikir negatif terhadap uang dan sehingga
Mereka tuh menghindar dengan uang itu. Yang aku dapat sebenarnya banyak sekali doktrin-doktrin atau petuah-petuah mengenai tentang uang, atau mungkin contoh-contoh di alam ini, di planet ini, yang dimana tuh kayak seperti uang itu tuh sangat buruk. Uang itu ketika serakah, terutama keserakahannya, terutama flexing, kesombongan kayak gitu, itu jadi tujuannya ke uang, salahnya uang kayak gitu, salahnya uangnya kayak gitu. Padahal sebenarnya orangnya guys, bukan uangnya. Karena uang itu sebenarnya adalah benda mati. Uang itu sebenarnya adalah hanya kertas. Dan sebenarnya itu pun kayak fiktif guys. Kayak gitu. Ini kalau kalian belajar tentang uang, teori di belakang secara ekonomi, uang itu sebenarnya tidak ada arti apa-apa, itu hanya sebuah kertas. Kalian bayangin aja, sebuah kertas bisa ada berarti sangat berharga banget. 100.000 berharga 100.000, padahal itu cuma kertas. Buatnya paling di bawah 100.000, nggak nyampe 100 ribuan. Agak lah, jauh banget kayak gitu. Jadi apa sebenarnya uang? Apa itu uang? Ya uang itu adalah state of mind, pikiran manusia, kepercayaan. Mereka percaya kalau uang itu berharga, bisa ditukar. Dan itu tuh berhubungan dengan emas. Kayak gitu. Dan kalau nggak salah, kayaknya aku pernah belajar dari salah satu YouTuber, kayak gitu. Aku tidak mau nyebut siapa. Dia itu ngasih tahu kalau uang itu sebenarnya cuma sertifikat. Uang itu tuh sebenarnya hanya kertas. Hanya sertifikat terhadap aset apapun itu. Yang di sini, yang di sekarang ini yang paling dekat adalah emas. Seharusnya seperti itu. Jadi apa yang kalian perjualbelikan itu atau kalian tuh transaksikan itu sebenarnya adalah emas. Seperti itu. Ini kalau secara ekonomi, secara singkatnya ya gitu. Karena aku juga tidak begitu paham betul sedalam itu. Yang dimana sebenarnya itu adalah fiktif. Gitu. Sebenarnya itu adalah kepercayaan saja dari manusia, dan semua manusia memakai itu dan percaya kalau ini kredibel, ini adalah ada integritasnya dan kredibel, dan ini bisa ditukar nilainya. Mereka nggak peduli itu apa itu ya, mereka tahunya itu adalah uang dan itu bisa digunakan, ya sudah, nggak peduli itu dari kertas atau apapun. Kita kayak seolah-olah hilang dari pikiran. Bahkan uang logam pun itu dari aluminium guys. Harusnya aluminium itu kan murah. Kenapa bisa sebegitunya? Bisa di atas harga logamnya itu loh. Paling costnya tidak seberapa, tidak semahal itu. Itu yang jadi pertanyaan kan. Ya sebenarnya uang itu adalah state of mind, pikiran manusia. Nah ketika ngomongin pikiran manusia, maka itu akan berhubungan dengan negatif dan positif guys. Gitu, karena manusia itu kan selalu dari duality, dari dua sisi, hitam dan putih, negative thinking dan positive thinking. Itu. Nah, tergantung dari karakter manusianya, itulah nanti akan menentukan bagaimana uang itu akan digunakan. Atau ya, yang aku sebut di sini adalah harta. Sebenarnya lebih tepatnya harta daripada uang. Tapi banyak orang menyalahkan uangnya itu, padahal sebenarnya tidak. Ini berlaku insight ini, pengetahuan ini, atau perspektif aku ini sebenarnya itu berlaku untuk semua yang berhubungan dengan value, nilai. Tidak harus uang, tetapi emas, cincin yang berharga, atau aset investment perusahaan, apapun itu, pokoknya aset yang berharga. Kalau kalian tidak bisa menggunakan itu secara baik-baik, maka ya sudah, hancurlah itu uang, hancurlah image itu, dan maka menjadilah negatif, dan maka menjadi sesuatu yang tidak pada seharusnya, atau mungkin jadi negatif di dalam kehidupan mereka tanpa mereka sadari. Jadi seperti terlena terhadap uang itu. So dari situ sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita pikirkan terhadap uang itu? Ya tergantung dari kalian mau makainya seperti apa.
kalian tujuannya pingin uang itu karena keserakahan, atau kalian menginginkan uang itu karena untuk berkesinambungan dan memperlancar apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian tujukan dan belajar dari situ. Semacam seperti pelicin di dalam sebuah mesin. Itu uang. Kalau tidak ada pelicin itu, tidak ada uang itu, maka semua akan susah untuk berjalan. Karena sekarang, di zaman sekarang ini, semua serba uang. Kita belum bisa jauh dari itu. Itu kayak komoditas yang paling pertama. Belum bisa. Ya kecuali kalian ya mau buat sendiri, ngebangun sendiri dari nol lagi. Itu akan susah kan. Karena pada dasarnya kalian butuh bantuan orang lain, yang dimana ya transaksinya adalah ya dari uang itu. Mereka butuh uang, mereka butuh sesuatu hal yang ditukar juga. Maka jatuhnya ke uang. Ini adalah memang sebuah transaksi yang memang unik ketika ngomongin uang, dan itu sangat kompleks sebenarnya. Yang selalu aku dapat secara spiritualitas aku dan secara apa yang aku ajarkan tentang uang, itu adalah mereka bilang, tidak seperti itu Alvin, kamu jangan melihat uang itu seperti sangat-sangat negatif, atau ketika kamu menginginkan uang yang banyak atau menginginkan uang itu, terus kamu dianggap atau berpikir kalau kamu itu adalah serakah, atau kamu itu adalah buruk gitu, seolah-olah seperti itu. Tidak. Tetapi apa tujuan kamu? Apa makna atau alasan dibalik kamu menginginkan uang itu? Dan bagaimana kamu menggunakan uang itu? Dan bagaimana kamu menyimpannya dan mencarinya juga? Itu salah satunya. Itu dijatuhkan pada tanganmu sendiri, pada setiap manusia. Dan itu akan menjadi sebuah konsekuensi yang mereka harus jalani. Dan mana ada sih di dunia ini tanpa ada konsekuensi? Semua ada konsekuensi, semua ada resiko, ya termasuk uang itu. So dari situ aku kayak klik, iya ya benar juga, kenapa aku mempunyai stigma dalam uang itu sangat-sangat buruk, dan aku jadi sangat takut dengan uang itu. Padahal sebenarnya yang salah adalah manusianya, bukan uangnya. Yang salah adalah kitanya yang menggunakannya dengan salah. Dan jujur, energi uang, abundance, kemakmuran itu sebenarnya seperti anak kecil, playful, seperti anak kecil yang selalu bermain dan bersenang-senang. Itu energi abundance, energi keuangan, energi kemakmuran, yang dimana aku melihatnya seperti emas. Itu tuh seperti mengalir di alam ini, seperti ada meridiannya, ada arusnya, kayak gitu energi uang itu. Ya, dan dia itu tidak bisa kayak kamu ambil langsung gitu, tidak bisa. Harus kayak kamu harus bermain dan harus kenal gitu, harus berteman dengan mereka. Karena pada saat momen ini aku seperti menerima mereka apa adanya, dan menerima mereka seperti teman, mungkin layaknya seperti keluarga, lebih dari teman. Menyukai mereka apa adanya seperti itu, dan menggunakan itu untuk tujuan yang baik, untuk yang bermanfaat. Itu sekecil apapun, sedikit apapun. Bermanfaat ini berarti maksudnya adalah pembelajaran. Maksudnya adalah pemikiran itu, dan apa yang kalian petik selama kalian menggunakan uang itu, dan bagaimana itu bermanfaat juga di dalam kehidupan kalian, dan apa menjadi apa, apakah itu menjadi short term atau long term. Long term ini bukan berarti dia selalu baik, yang short term ini bukan berarti dia selalu buruk. Itu tergantung kalian menggunakannya, dan bagaimana kalian bijak dalam memakai keuangan itu, atau uang, abundance, aset, apa yang kalian miliki, apa yang kalian punya, dan bagaimana kalian sharing
kebahagiaan itu oleh sekitar kalian. Dan terkadang uang ini atau energi kemakmuran, energi abundance ini tidak selalu kayak berbentuk atau menjadi fisik. Kadang itu menjadi sebuah kebahagiaan, joy, sebuah ilmu, sesuatu hal yang permanen. Dan itu ada energi uangnya sebenarnya di balik itu. Karena ya kalian butuh bayar, kalian butuh internet, kalian butuh sekolah aja bayar. Semua bayar, semuanya bayar. Berarti ya di belakang itu kan kalian bisa menjadi kalian dan menjadi siapa kalian dan memiliki ilmu dan memiliki yang bermanfaat untuk banyak orang dan memberikan sebuah kesenangan bagi mereka melalui dari mana? Uang. Semuanya uang. Semuanya serba uang. Dari beliau, dari dia, dari para anak-anak kecil ini. Karena aku ngerasanya kayak seperti anak-anak kecil energinya. Anak-anak kecil yang bermain, yang sangat banyak. Itu yang aku lihat. Rasanya, feelingnya, yang playful, bermain, senang, joy. Itu. Dari situ aku paham, seharusnya aku tidak boleh takut dengan mereka. Seharusnya aku tidak boleh menolak atau apa sih gitu, nggak mau kayak gitu, atau kalian itu kalau kebanyakan buruk, atau kamu tuh kalau begini bakalan begitu, terus bakalan jadi jelek gitu, dan itu kan salah uang misalnya gitu. Tidak guys, tetapi itu adalah salah kita manusianya sendiri. Karena aku satu titik sempat dimana ngerasa energi uang ini seperti di abuse, seperti layaknya anak kecil di abuse oleh orang tua mereka atau masternya atau majikannya, seperti itu, dan disalahgunakan. Tetapi yang mereka terima-terima saja dan tidak apa, dan mereka yang mengalir begitu saja. Karena aku sempat dapat kalau energi uang itu kemakmuran, kebahagiaan itu datang dari Tuhan. Sebenarnya itu tuh pemberian dari Tuhan untuk memperlancar dan advancing kehidupan manusia lebih jauh lagi, ke tahap yang lebih jauh lagi dan lebih melebar lagi. Tetapi ya pasti ada hitam dan putihnya. Sayangnya ya sekarang lebih banyak disalahgunakan uang itu, dan malah banyak orang yang terjebak di dalamnya. Walaupun ya aku ngerasa ya memang banyak sekali petinggi atau mungkin elit-elit global yang mereka menyalahgunakan itu dan mengontrol people gitu, mengontrol orang-orang melalui uang. Seperti itu. Ya kalian tau lah yang satu keluarga itu. Kalian bisa cari di Google siapa gitu. Dan ya semacam itulah. Jadi kayak banyak sekali tentang uang itu yang salah persepsi. Dan sebenarnya ya tidak apa gitu, selama kalian bertanggung jawab dengan uang itu, maka aku rasa Tuhan akan memperbolehkannya. Mau seperti apapun kalian mencarinya. Tentu saja dengan cara yang baik ya. Dengan cara yang bermanfaat, bukannya merugikan orang lain. Bermanfaat. Itu. Karena sesuatu yang merugikan atau yang tidak bermanfaat atau tidak signifikan, termasuk itu juga, itu kelamaan pasti akan mati atau akan turun dan tidak akan survive. Ya, aku mulai melihat sekarang yang survive ini justru yang memiliki kualitas, yang memiliki memang kredibilitas. Baru uang itu mengalir. Kualitas over quantity. Karena orang-orang yang mereka hanya fokusnya adalah di uang dan mereka tidak peduli apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka jual, apa yang mereka kasih atau mereka transaksikan, dan mereka hanya mikirnya uang saja tanpa peduli bagaimana customer mereka dan pembelinya bagaimana, ya itu akan hilang dan akan ada endingnya suatu waktu.
Kalian bayangin saja, usaha yang jujur saja, usaha yang quality over quantity saja itu masih bisa gagal. Bukan berarti tidak bisa gagal dan akan bangkrut atau akan jatuh. Bisa saja. Bisa. Dan apalagi bagi mereka yang tidak jujur dan tidak sesuai apa yang harusnya kayak gitu, dan manfaatnya dan kebahagiaannya itu yang mereka berikan melalui servis dan melalui apa yang mereka jual seperti itu. Dan ya tinggal tunggu waktu gitu. Itu kan kayak semacam bom waktu, tinggal meledak saja. Dan nanti ujungnya apakah kalian bisa menghandle pada saat meledak itu, atau kalian malah hancur bersama meledak-meledaknya itu sama bomnya itu. Itu tergantung dari manusianya, karena ya di situ ada keputusan atau judgement dari Tuhan sebenarnya. Ya masih diberi kesempatan atau tidak kayak gitu loh. Ya intinya ya pasti kita tidak akan bisa jauh dari uang guys, dan di situ kita butuh merubah mindset kita. Aku saranin bagi kalian menonton dan memiliki perspektif yang salah atau rasa takut terhadap uang, ada rasa khawatir, rasa ketidakyakinan terhadap uang, nanti masa depannya bagaimana, nanti kalau orang bilang begini A, B, C, D, nanti gimana. Lebih baik kalian merubah itu guys. Karena pada dasarnya, jika kalian berpikir seperti itu, maka uang akan menjauh. Kalau bisa dibilang ya guys, uang itu tuh seperti cewek. Mau gak mau, agak muna-muna dikit. Agak dia mau tapi nggak mau. Kalau lu nggak mau ya udah gue pergi kayak gitu. Tapi dia mau kayak gitu loh, semacam itu. Ya agak pelin-pelan. Ya mungkin kayak energi anak kecil kali ya. Jadi kayak playful. Kalau anda tidak playful, kalau anda tidak take along, get along, ya sih sudah bye bye kayak gitu. Dan dia lebih baik milih bermain yang lain, bermain dengan yang lain. Ya semacam itu. Jadi sebenarnya uang itu tidak buruk. Uang itu tidak seburuk apa yang kalian pikirkan. Harus berubah mindsetnya guys, dan merubah kalau uang itu tuh baik. Uang itu adalah memberikan sebuah kebahagiaan juga, memberikan sebuah kesejahteraan juga. Dan itu juga semua tergantung dari bagaimana kalian menggunakan uang itu. Karena aku juga ngerasa bahwa ada yang ngasih tahu kalau uang itu akan pergi kalau kalian menyalahgunakan uang itu. Intinya itu. Seiring waktu. Tinggal tunggu mainnya gitu loh. Begitu. Jadi kalian coba untuk dekati energi uang dan coba untuk senangi mereka dan coba untuk berusaha senang dengan uang. Tetapi bukan berarti kalian jadi greedy ya, dan menjadi terjebak dengan uang itu. Karena hati-hati guys, karena di dalam uang ini energi ada jebakan. Karena di zaman sekarang energinya emang tertutup dengan yang negatif. Seperti itu. Tapi aku rasa selama kalian jujur dan kalian pintar juga, aku rasa kalian pasti akan aman saja dan bijak dalam menggunakan uang itu. Karena pada dasarnya percuma kalian punya uang banyak tetapi kalian menggunakannya dengan cara yang salah, maka uang itu tidak akan jadi apa-apa. Karena pada dasarnya uang itu hanya physical form yang dimana belum seutuhnya atau belum yang benar-benarnya. Karena yang sebenarnya itu adalah kebahagiaan dan joy dan emas, energi emas yang penuh dengan kebahagiaan, wealth, kebahagiaan di dalam sebuah kemakmuran kalian di dalam hidup kalian. Dan itu datangnya dari bagaimana kalian menggunakan uang itu, bagaimana kalian mencarinya, dan bagaimana kalian bisa membuat sebuah kebahagiaan untuk orang lain juga, atau mungkin kesejahteraan untuk orang lain juga. Dan disitulah menjadi sebuah multiplier terhadap kebahagiaan itu dan abundance untuk tidak hanya untuk diri kamu tetapi untuk banyak orang. Karena aku juga paham kalau energi uang itu tidak bisa dilakukan oleh seorang diri, tetapi butuh banyak orang yang percaya sama kamu juga.
semacam itu. Jika tidak ada orang yang percaya sama kamu, maka uang tidak akan datang. Susah, lebih tepat ya. Itu. Maka deketin guys uang dan rubah mindsetnya dan pelajari apa itu law of attractions. Aku rasa cukup sampai di sini. Kalau ada yang ingin bertanya, kalau ada yang ingin ditanyakan apa itu uang dan bagaimana harus bersikap terhadap uang, atau bagaimana kalian harus merubah mindset terhadap uang, kalian boleh komen di bawah guys. Dan jangan lupa subscribe channel aku, like, komen di bawah. Thank you so much everyone for watching me. Dan feel enlightened. Thank you for watching.